Halo semuanya yang sudah bergabung, selamat malam. Hai. Halo Bang. Halo. Kita sapa dulu yang sudah masuk. Ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa sekali. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang pastinya sudah ditunggu-tunggu. Temanya seru. Temanya aku ingin kaya. Tidak dapat dipungkiri saudara, kalau bicara ini adalah isu yang sangat sensitif ya. Sebab kalau kita mau jujur, siapa sih yang nggak mau kaya ya? Kalau ada orang yang bilang aku nggak mau kaya, kalau dikasih duit mau juga. Ya kan? Ya, sementara di satu sisi ada yang menggemborkan teologi kemakmuran, ada yang teologi penderitaan. Nah, saudara, nanti sepanjang kita bahas, saudara yang mau bertanya langsung aja ketik komen, boleh tanya kalau bisa yang berhubungan dengan tema yang kita bahas ya. Kalau bisa berhubungan dengan tema yang kita bahas. Jadi saudara jangan nanya yang tidak berhubungan ya. Kalau bisa kita fokus pada tema apa yang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Aku ingin kaya. Oke Bang, mungkin bisa kita mulai saja Bang. Kita buka dulu, gimana Bang? Oke. Seperti tadi Pastor Wigan udah singgung, tema kita malam ini tuh tema yang sensitif. Ya, temanya ini sensitif banget. Aku ingin kaya. Dasarnya tuh diambil dari, kita buka dulu 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Ditulis begini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Lewat ayat ini, malam ini kita mau pikirin secara cerdas ya. Kita mikirnya rada out of the box, tapi memang perlu berpikir secara out of the box. Oke, kau mulai dulu penjelasan saya begini. Kekristenan itu sebetulnya adalah suatu tingkatan master dari pengenalan terhadap Tuhan. Dimulai dari perjalanan Yudaisme. Ya, jadi kekristenan itu adalah suatu peningkatan. Kalau kita gambarin jadi tingkat, Yudaisme di sini, kita sebagai orang Kristen itu harusnya tingkat master. Yudaisme itu dimulai dari tingkat 0, ya, anak TK yang masih dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka bilang, aduh lebih enak di Mesir, kami bisa makan, bisa minum gratis di sana. Tapi sekarang mana? Nggak ada pemeliharaan Tuhan. Kira-kira mereka ngomong gitu. Itu anak TK. Tapi dalam perjalanan mereka makin lama makin pinter, sehingga akhirnya di zaman Yesus mereka setara, kurang lebih mereka tuh setara sama sarjana. Dalam pengenalannya kepada Tuhan itu tingkatnya tingkat sarjana. Nah, kalau Yudaisme tingkat sarjana, sebetulnya kekristenan adalah peningkatan di atasnya, yaitu S2-nya. Wow. Sekarang kalau kita S2-nya nih, kalau kita sekarang S2-nya nih, masih pantas nggak sih kita ngomong soal boleh atau nggak boleh? Kalau TK sampai SMP mungkin masih bisa mengenai boleh atau nggak boleh. Tapi kalau udah sarjana, apalagi udah tingkat master, persoalan tuh bukan lagi soal boleh atau nggak boleh, bukan itu lagi. Tapi soal bermanfaat atau tidak bermanfaat.
Atau mengenai bagaimana kita menghandle-nya supaya jadi benar. Yes. Kan begitu. Nah, kalau Paulus nulis kepada anak rohaninya, Timotius, ini kan latar belakang Timotius adalah orang Yahudi yang levelnya S1 loh terhadap pengenalannya, dalam pengenalannya terhadap Tuhan. S1 levelnya. Nah, sebagai S1 dia udah punya latar belakang pengetahuan yang hebat loh, Timotius ini. Contoh, misalnya mengenai apa yang diatur Tuhan dalam Ulangan 17. Ulangan 17 ayat 17b. Misalnya. Di situ diatur mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dikumpulin oleh seorang raja. Coba kita buka dulu deh. Ulangan 17. Ulangan 17 ayat 17. Ulangan 17 ya Bang ya? Ya, Ulangan 17 ayat 17. Ini menarik loh. Kitab Ulangan adalah kitab yang berisi etika. Jadi hukum-hukum Tuhan itu bukan sesuatu yang bersifat legalistik aja. Bukan. Bukan sekedar aturan-aturan mati. Bukan. Nah, kitab Ulangan 17 dimulai dari ayat 14 itu bicara mengenai apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan oleh seorang raja. Saya baca ya Bang ya? Ya, ayat 17-nya. Ayat 17 langsung ya Bang ya? Ya, 17. Oke. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Ulangi kalimat ujungnya tuh, kata ujungnya. Jangan kumpulkan terlalu banyak. Nah, jadi bukannya nggak boleh ngumpulin emas dan perak. Baik kok untuk kaya itu baik, no problem. Asalkan jangan terlalu banyak. Itu problemnya. Jadi baik kok ngumpulin, it's okay. Kepengen kaya, fine. Jangan terlalu banyak. Karena apa? Kenapa Tuhan ngatur begitu? Kenapa diatur jangan terlalu banyak? Sebab di balik kepemilikan terhadap kekayaan itu ada bahaya yang besar. Kenapa? Ketika orang ngumpulin kekayaan akan timbul keserakahan. Nah, kita harus identifikasi problem yang cerdas nih. Jangan sekedar kayak orang-orang umum yang bilang, oh buat gue kekayaan tuh nggak penting. Kekayaan nggak bisa bawa kebahagiaan. Nanti dulu. Kalau kita nggak punya cukup uang, bagaimana kita mau pelayanan? Kalau kita nggak punya cukup uang, bagaimana kita mau bantu orang? Yang jadi masalah adalah di balik pengumpulan kekayaan ada keserakahan. Nah, ini yang dibicarain oleh Paulus kepada Timotius. Kalau orang cuma sekedar mengejar-ngejar kekayaan, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk dapetin lebih banyak uang. Itu yang lagi diomongin di situ. Sebagai orang Yahudi, nah sekarang kita balik lagi. Sebagai orang Yahudi, kira-kira Timotius tahu nggak siapa orang paling berhikmat di seluruh muka bumi? Siapa? Salomo. Nggak ada lagi orang lebih hebat dalam hikmat, dalam kebijaksanaan daripada Salomo. Raja-raja tulis, nggak ada orang lebih kaya dari Salomo. Nggak ada orang lebih berhikmat dari Salomo. Bahkan Tuhan bilang, sejak kamu mau, nggak ada lagi orang yang lebih berhikmat dari kamu. Paling berhikmat kan? Dia bilang, aku nggak minta apa-apa Tuhan. Aku cuma minta hikmat. Ya, tapi waktu Tuhan bonusin kekayaan, bablas dia. Bablas. Sebablas-bablasnya. Dia kumpulin kekayaan banyak banget. Nah, Salomo ngomong gini nih. Nih, Salomo nanti ngomong begini dalam ini pengkhotbah. Sebenarnya pengkhotbah itu kritisi terhadap kehidupan Salomo.
Ditulis begini dalam pengkhotbah. Aku mengumpulkan bagiku juga emas. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas. Pengkhotbah berapa nih, Bang? Pengkhotbah 2 ayat 8. 2 ayat 8 ya. Ya. Oke. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Tadi dibilang apa? Jangan terlalu banyak. Ulangan 13. Itu kan diajarin oleh Daud kepada Salomo. Ingat, ini Salomo diajarin sama Daud. Pasti Daud udah ngajarin kepada Salomo, jangan nanti kamu ngumpulin emas dan perak terlalu banyak. Nah sekarang apa yang dia bilang? Sesudah dia punya kekayaan. Di balik kekayaan tadi ada keserakahan kan? Nah sekarang Salomo, di dalam kekayaannya dia bilang, aku mengumpulkan bagiku emas dan perak. Bukan hanya itu, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Udah bukan terlalu banyak lagi nih, udah banyak banget, terlalu banyak banget, the best. Nah, sesudah itu apa yang dia kejar? Kekayaan itu ada 3 serangkai itu, harta, terus tahta, habis itu wanita. Ya udah, dia bilang semua tuh. Coba lanjutin, Pak Wigan. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita. Nah, ini loh bahayanya kekayaan kalau dikejar. Bapak Timotius sudah tahu kan cerita ini kan? Maka Paulus mulai. Namanya Salomo. Dulu dia kejebur di dalam keinginan untuk mengumpulkan kekayaan. Bukannya jelek untuk ngumpulin, itu bukannya jelek, it's okay. Tapi ada bahayanya. Kekristenan hari ini harus mengidentifikasi problem dengan benar. Bukan lagi soal boleh atau nggak boleh. Tapi harus mengidentifikasi masalah. Air di kolam renang itu bahaya loh. Anak kecil kita bilang jangan dekat. Nggak boleh. Waktu masih kecil. Udah gedean dikit, kita ceburin ke kolam renang. Suruh dia berenang. Nah, orang yang dewasa di dalam kekristenan, yang udah S2, udah harus mampu mengidentifikasi masalah, kemudian menghandle masalah itu, mengatasi masalah itu, dan merubahnya menjadi kebaikan. Jangan cuma sekedar bilang, gue nggak penting kekayaan, nggak ada artinya buat gue. Bohong. Kalau gue kasih juga mau, kan begitu tadi Pastor Wigan bercandanya kita kan. Aku nggak butuh kekayaan, tapi kalau dikasih duit mau juga. Dikasih Ferrari lebih mau lagi. Kan begitu jadinya, akhirnya jadi ini kita jadi apa ya namanya ya, istilahnya bukan bilang bahwa kita seperti itu, tapi istilahnya kan jadi hipokrit. Nggak bisa identifikasi problemnya. Tapi jangan terus hindarin problem itu. Nggak bisa, kita nggak bisa hindarin kekayaan, kita nggak bisa hindarin uang. Tapi identifikasi. Nah, sekarang, siapa di antara kita yang lebih berhikmat daripada Salomo? Ada? Tuhan bilang nggak ada lagi orang yang lebih berhikmat daripada Salomo. Kita berhikmat nggak? Lebih dari Salomo? Enggak. Salomo yang berhikmat aja kejebur. Dia malah ngumpulin harta, tahta, wanita. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita. Itu pimen kesana ya nggak? Nyanyi. Kan jadi begitu kan? Nah kalau kita nggak awas terhadap bahaya ini, kita kejebur di tempat yang sama. Ya dong. Mengumpulkan bagiku biduan-biduanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Itu zamannya Nimrod tuh. Kejadian 11. Dia membangun nama bagi dirinya. Terus bikin menara yang tinggi. Dihancurin sama Tuhan. Kok lu bangun nama lagi, aku menjadi besar. Lihat,
Orang udah punya uang, ujungnya dia mencari tahta, harta, wanita, dan nama bagi dirinya. Itu yang noraknya tuh di situ. Gitu loh. Terus, nah sekarang kita ajuin pertanyaan nih, Pastor Wigan, karena belum ada yang nanya, kita yang nanya. Iya. Kekayaan Mungkin bisa saya mau. Nanti Sorry, dulu, Bang. kita tantangin dulu orang, Iya. dulu orang. Kita bilang gini, kekayaan bisa bikin kebahagiaan nggak? Iya. Kekayaan bisa bawa kebahagiaan nggak di kolong matahari ini? Di bawah matahari, di bumi ini. Bisakah? Bisakah kekayaan membawa kebahagiaan di bumi ini? Ayo, kita lihat. Oh, ada yang jawab tuh, Sian Marini. Bisa, oke. Thank you untuk jawabannya. Thank you. Daniel ada 2 pertanyaan. Ya, go ahead. Oke, sambil nunggu Daniel dan yang lain nanya. Iya. Bang, mungkin ya, mungkin tadi kita bisa sedikit diskusi dulu nih, Bang. Tadi Abang berkata jangan terlalu banyak. Tapi persoalannya, Bang, banyak itu kan relatif, Bang. Ada yang bilang, ada yang merasa kalau dia punya 5 miliar cukup. Tapi saya tuh pernah dengar, Bang, ada yang bilang sama saya tuh gini, Bang. Kalau orang belum punya 100 miliar tuh belum kaya, katanya. Nah, jadi ukuran banyak aja tuh beda-beda, Bang. Nah, jadi kalau yang tadi jangan terlalu banyak, nah tapi banyaknya orang kan beda, Bang. Ya, itu kan sesuatu yang harus kita kontrol. Kita yang harus kontrol. Kita yang harus jujur kok. Nah, dia bilang gini. Gue cari dulu ya. Nih, ditulis begini. Enak tidurnya orang yang bekerja. Baik ia makan sedikit atau banyak. Coba. Nah, orang yang tidurnya enak, ini salah satu ciri-ciri. Orang yang tidurnya enak tuh pasti orang yang ngerasa cukup. Makannya sedikit, makannya banyak, no problem. Kalau sekarang tiba-tiba nih orang udah punya duit, tapi tidur nggak enak. Makan dia nggak bisa nikmatin. Yang ada cengkunek-cengkuneknya yang pada makanin, ya kan. Jangan-jangan dia lagi kejebur di dalam lingkaran yang sama Salomo. Jadi karena kalau gitu tolok ukurnya di mana? Tolok ukurnya, lu tidur enak nggak sih? Dengan apa yang lu punya? Kalau tidur enak, udah, so be it. Tapi gue belum punya ini. Nah, kan? Di situnya tuh yang bikin kacau tuh. Tapi selama kita bilang tapi, di situ kita masih belum cukup. Nah, gimana kontrolnya? Ya stop tapinya itu dong. Gitu. Jadi sekarang, bisa nggak kebahagiaan itu bawa kebahagiaan? Jawabannya, tadi teman-teman udah bisa jawab. Bisa. Nah, sekarang gue tambahin sedikit. Bisa. Asal ada rasa cukup. Kumpulin secukupnya. Bisa bawa kebahagiaan. Oke? Nah, tadi ada yang mau nanya tuh. Ada 2 pertanyaan. Baca. Apa pertanyaannya, Pastor Wigan? Sama. Atau harta, atau uang, atau aset kita pribadi. Harus sayang, biasa aja, atau gimana? Kata Arnold Schwarzenegger, harus bertanggung jawab. Biasa aja, padahal dia punya 48-50 juta dolar katanya. Nah, sikap kita sayang, biasa aja, atau gimana? Oke, kekayaan itu kalau ditulis di dalam Matius misalnya, itu sifatnya adalah netral. Digambarin di situ di dalam Matius bahwa kekayaan itu kan kumpulkan harta di surga. Jangan kumpulin harta di bumi karena ngengat dan karat makan kekayaan kita gitu. Karena itu kumpulkan kekayaan di surga. Nah, dari penggambaran Matius itu
kekayaan itu sebenarnya sifatnya netral sebetulnya. Yang jadi masalah adalah waktu kita nggak ngerasa cukup dengan apa yang kita punya, ya. Nah sekarang kalau kita udah punya kekayaan, apa yang mesti kita kerjain sama kekayaan kita itu? Ya kelola dengan bertanggung jawab lah. Kelola dengan bertanggung jawab, jangan bikin kekayaan itu jadi bikin kita pengen dapat lebih lagi. Kemarin udah ski di Jepang, nanti habis itu pengen ski tempat lain lagi. Habis itu pengen begini, pengen begitu, pengen begini, pengen. Waktu kita kepengen, itu nggak bertanggung jawab. Nah kalau udah seperti itu, mau punya 48 juta kayak 50 juta kayak cepet aja habisnya. Yeah. Ya. Jadi gimana sikap hati kita? Ya sikap hati yang bertanggung jawab aja. Pakai secukupnya buat kita. Tapi lebihnya lagi, bangunlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Yes. Gimana kalau kayak gitu? Kan lebih keren. Bangunlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Nah, ketika kita membangun persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, adakah kebahagiaan di dalamnya? Ya jelas ada kali. Kita bisa bantu orang nggak bahagia kita. Kita bisa pelayanan, nggak bahagia kita. Bisa, itu bertanggung jawab. Tapi udah punya 48-50 juta dolar, kita pakai buat apa? Ngikutin apa yang kita mau. Kejebur kayak Salomo. Yes. Saya harus highlight tadi apa yang Abang katakan, kepengenannya itu loh. Nah, jadi memang yang harus kita kontrol adalah keinginannya kita ya Bang ya. Sebab keinginan itulah yang bisa membuat kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Iya. Yes. Itu yang jadi kacau. Dan apa tadi ada satu statement dari Bang Ruli yang keren banget, yaitu sikap kita sebenarnya yang paling pertama bukan soal sayang atau apa, tapi ya itu harus bertanggung jawab. Ya. Sebab kalau dalam Lukas itu yang tadi Abang kutip, bersahabatlah dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, maka kita harus menyadari bahwa posisi kita adalah bendahara. Ya. Sebagai bendahara, itu semua sebenarnya milik majikan kita yang agung, di mana kita dititipi, kemudian satu hari kelak kita akan dimintai pertanggungan jawab. Orang yang dititipin banyak, bertanggung jawabnya pun pasti lebih banyak. Ya, betul. Nah, ini Daniel ngomong di pertanyaan yang nomor 2 ini rada rumit nih. Coba lihat. Jadi gini. Mungkin dibacain dulu Bang, supaya orang tahu pertanyaannya. Kalau kita dirampas. Iya, kalau apa kita dirampas kekayaan atau asetnya oleh orang lain, orang tersebut tambah makmur dan kita kolaps kehidupan finansial. Di mana? Tunggu, sorry ini hilang. Bagaimana harus bersikap atau hati kita harus bagaimana dalam situasi? Saya jadi ingat cerita satu keluarga di Surabaya yang gara-gara hartanya diambil sama keluarga, kehabisan hartanya, sampai harus tidur di McDonald, sampai meninggal karena nggak dirawat, nggak punya uang, hartanya diambil alih sama keluarga sendiri. Terus bagaimana sikap hati orang-orang yang hartanya diambil ini? Kalau saya nih, ini pertama kali saya ngomong, kalau saya nih dalam kondisi sebagai orang yang diambil hartanya itu, saya lupain. Sekarang yang penting adalah bahwa masih ada nafas di hidung kita masih punya kesempatan untuk bikin baik, kita masih bisa kerja, bikin baik, manfaatin apa yang ada sama kita, mengucap syukur dengan segala sesuatu yang ada sama kita, lupain kesalahan orang. Ingat ya, ini dikatakan juga dalam pengkhotbah, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Let's say orang itu ngambil kekayaan kita, tapi dia nggak akan pernah puas dengan apa yang dia ambil. Ngapain kita ikutin itu?
Ngapain kita udek-udek kekayaan itu supaya balik ke kita? Forget it. Forget it. Ini pertama kali saya ngomong nih. Tapi saya ingetin, forget it. Mendingan manfaatin sisa hidup kita untuk berbuat baik kepada orang. Kemanfaatin untuk cari kerjaan dan bisa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Yes. Dah, beres. I very agree. Saya orang yang pernah tentang ini, dan apa yang saya lakukan persis apa yang Bang Ruli sarankan. Memang forget it. Tentunya faktornya itu banyak sekali dan kita lihat case per case, tetapi pasti ada banyak hal yang kita bisa belajar. Oke, kita harus ke pertanyaan selanjutnya. Kayaknya ini banyak yang bertanya. Ya. Contoh menjadi Kristen yang baik dimulai dari pendeta. Ya. Mengapa banyak pendeta gereja besar tidak terlihat berbuat kebaikan dari kekayaan yang mereka miliki? Jadi bagaimanakah kita bersikap? Kayaknya statement di pertama ini harus dikoreksi dulu, Bang. Contoh menjadi Kristen yang baik itu harus dimulai dari rumah. Yes, gitu. Agree. Dulu banget. Waktu di zaman Israel, bayangin ya. Sekarang tempatin kita di dalam posisi kita sebagai orang Israel. Belum ada listrik. Malam-malam kita kumpul satu keluarga di meja makan. Di situ orang tua akan mengajar kepada anak nilai-nilai yang baik, nilai-nilai Alkitab yang baik, mengenai ulangan misalnya, mengenai kekayaan misalnya, mengenai bagaimana menjaga sikap hati. Itu dimulai dari omongan di meja makan. Malam-malam tanpa lampu. Nah, tapi ajaran-ajaran yang baik itu akan menjadi sia-sia kalau nggak ditunjukin, nggak dicontohin sama orang tua. Orang tua ngomong mengenai menjaga kesederhanaan. Orang tua ngomong mengenai nggak usah ngudek-ngudek duit. Tapi otaknya duit. Anak-anak enek liatnya. Nilai itu harusnya hari ini kita warisin. Kita ngajar anak itu bukan cuma lewat omongan dan ajaran yang baik, tapi harus lewat contoh yang baik. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab? Bukan pendeta sebetulnya, tapi orang tua di rumah. Orang tua di rumah ngomongnya baik, tapi prakteknya kurang baik. Nah, lewat obrolan kita malam ini, yang harus dikoreksi bukan si pendeta atau tetangga sebelah. Yang harus dikoreksi itu kita. Apakah kita udah punya sikap yang benar terhadap uang? Ataukah belum? Pengen kaya itu normal. Dan memang kita butuh uang untuk pelayanan, untuk bangun keluarga, untuk beli asuransi, untuk nyekolahin anak, butuh uang. Tapi ada bahaya di balik uang, yaitu keserakahan dan ketidakpuasan. Nah, itu yang kita identifikasi. Kalau masih ada keliru di dalam hidup kita, perbaikin aja. Pastor Wigan mau tambahin nggak? Yes. Saya akan membacakan dari Ibrani 13 ayat yang ke-6 ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya mau menambahkan dulu apa yang kehidupan kekristenan kita itu sebenarnya memang dimulai dari keluarga ya. Jadi bukan dari pendeta tentunya. Nah, sekarang kalau yang penting adalah kita melihat diri kita sendiri ya. Kalaupun kita menjumpai adanya kenyataan yang kita rasa si A, si B, si C kok tuh tidak sesuai, bukan jadi hamba Tuhan malah jadi hamba uang. Jawaban saya cuma satu, ya apa sudah, kita jangan ikutin. Kenapa kita mesti ikutin apa yang tidak benar gitu loh ya. Betul. Jadi ya apa, kita tidak perlu ikutin hal-hal yang demikian
Nah, Betul. ini dalam Ibrani 13 ayat 6 ini luar biasa sekali. Tuhan bilang yang di ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang. Jadi sebenarnya tidak salah orang kerja keras cari uang, bahkan harus, kita tidak boleh males. Tapi yang menjadi masalah adalah apabila kita diperhamba oleh uang. Nah, itu yang akan menjadi persoalan, ya. Kalau sampai pencarian kita terhadap uang lebih hebat daripada pencarian kita kepada pribadi Tuhan, nah itu bahaya. Ada orang kalau sama kebenaran dia nggak mau nyari, tapi kalau sama duit rajinnya setengah mati. Kita harus rajin cari uang, betul, tapi mencari Tuhan lebih rajin lagi, gitu baru keren ya Bang ya. Iya. Iya. Yes. Lebih enak tidak nangis ya. Tapi siapa bilang begitu? Siapa bilang begitu? Nangis di Mercy itu lebih pedih loh. Karena biasanya faktornya lebih banyak biasanya. Dicuranginnya levelnya pasti lebih jauh, lebih ngeri lagi tuh. Nah, belum tentu. Jadi sedih itu bukan karena dibajai atau nggak dibajai sih sebenarnya. Sedih itu karena di harapan yang dihancurin. Ya, kan? Tapi emang bener tuh. Mana ya yang lebih nyakitin ya? Dibajai atau di Mercy? Kalau saya bilang nggak. Dua-duanya nyakitin. Yeah. Lebih enak nggak nangis. Tapi nangis juga perlu. Oke. Ya. Kita move on ke pertanyaan selanjutnya sebab masih banyak ini pertanyaan. Nih Bang, apakah pakai barang branded menandakan bahwa kita tidak merasa cukup? Loh. Oke. Begini. Ini ya. Orang tuh punya cara pandang yang memang rada keliru terhadap uang. Di satu sisi akan bilang bahwa uang itu penting sekali dan dikejar-kejar. Di sisi yang lain sok rohani. Saya sorry pakai kata itu, tapi saya mau bikin kontras. Jadi terpaksa saya harus pakai kata itu. Sok rohani, dan dia bilang uang nggak penting buat aku. Nah, yang bahayanya lagi, yang masuk kelompok kedua ini, yang bilang bahwa uang tidak penting, seringkali terus ngejudge orang lain. Kalau orang pakai branded, terus dia bilang nggak sederhana. Kalau orang pakai barang branded, yang bagus-bagus banget, dia bilang, wah, sampai orang bisa beli barang branded, itu salah satu pertimbangannya adalah karena kualitas kok. Kualitas, biar gimana pun barang yang mahal kualitasnya pasti bagus. Nah, apakah orang yang punya barang branded artinya nggak sederhana, nggak cinta Tuhan, cintanya cinta uang? Belum tentu. Jangan ngehakimin begitu. Let's not. Ini berkali-kali ya Pastor Wigan dalam pertemuan kita selalu ngomong, let's not judge others. Yes. Pertemuan kita ini harus menjadi sarana di mana kita menghakimi diri kita sendiri. Agree. Kita mengoreksi ke dalam. Kita jujur yuk. Kita jujur dalam hal kekayaan. Begini, kalau orang datang ke dokter tapi nggak jujur, bagaimana mau diobatin? Belakangan beredar meme gara-gara juru bicara gugus tugas COVID yang cantik banget itu, dokter itu. Ada pasien datang, dokter nanya, apa keluhannya Pak? Pusing-pusing dok. Tapi sejak ketemu dokter jadi deg-degan. Lu mah buaya, lu perginya situ aja ke dokter hewan. Bagaimana orang bisa diobatin kalau dia nggak jujur apa yang dia sakit? Bagaimana dia bisa diobatin kalau dia jadi bukan dirinya? Bagaimana caranya? Nggak bisa. Nah, kekayaan itu seringkali salah pandang terhadap kekayaan itu bikin kita suka hakimin orang lain dan lain-lain. Yuk, kita jujur yuk sama kita sendiri yuk hari ini, bahwa bagaimanapun cara pandang kita terhadap kekayaan itu rada keliru. Sampai-sampai kita ngehakimin orang yang pakai barang yang bagus. Jangan begitu.
gitu yuk. Kalau dia punya uang untuk bisa beli barang yang bagus, bukannya kita harus bersyukur? Kita bilang, terima kasih Tuhan, Tuhan berkatin orang itu sehingga dia bisa nikmatin barang seperti itu. Puji Tuhan. Kita belum punya, nggak apa-apa juga. Nggak masalah. Baju kita sobek-sobek, emang kenapa? Baju tidur yang paling enak, yang saya sering pakai kalau malam tidur, yang bolong-bolong. Itu yang paling enak. Bukan yang merek, yang bolong-bolong, itu yang paling enak. Gitu, ayo dong. Juga pasti nggak bermaksud untuk nuding. Saya juga ngerti. Ini justru dia lagi ngelemparin pertanyaan supaya saya jawab seperti ini. Ini memang suka pinter pertanyaannya, pertanyaan yang hebat. Thank you untuk pertanyaannya. Ya. Kalau saya boleh tambahkan sedikit, yang menjadi persoalan sebenarnya bukan pada barangnya. Tapi kalau sampai nilai diri kita, harga diri kita diletakkan pada barang itu yang menurut saya akan menjadi persoalan. Ya. Kalau nggak pakai barang, kita nggak pede. Yes. Ya. Ini nih sebenarnya hal yang sangat batinia. Ya. Ketika kita merasa, aku kalau pakai barang ini, aku lebih pede loh. Aku merasa lebih berharga loh. Di situ masalahnya. Di situ rusak. Sebab kenapa? Nilai diri kita adalah darah Kristus. Titik. Kita tidak ditebus oleh barang-barang mewah, kita tidak ditebus dengan apapun, kita ditebus oleh darah Kristus. Makanya nilai diri kita adalah darah Kristus. Implikasinya apa? Kita harus melihat semua orang nilainya adalah senilai darah Kristus. Kita tidak boleh menjadi otomatis merasa ingin lebih menghormati orang yang pakai barang branded, sebab ingat nilai dia darah Kristus. Dan sebaliknya, kita juga jangan mengecilkan, menghina, atau memandang sebelah mata orang yang nggak pakai barang-barang bagus, sebab itu sama dengan kita juga sedang menghina pengorbanan Tuhan. Sebab siapapun dia ditebus dengan satu nilai yang sama, darah Kristus. Tidak ada yang ditebus dengan keringat Yesus. Nggak ada, semuanya sama, darah Yesus. Ya. Dan itu berlaku untuk semua orang. Itu kalimat kata penting. Untuk semua orang, regardless of religion. Amen. Nah, kalau kita cara berpikirnya begini, maka kita bisa menghargai orang siapapun. Semua orang itu ditebus, semua orang. Masa Gus Dur malah ngerti itu, kita nggak ngerti? Tidak, semua orang. Nah, kalau semua orang udah ditebus, kita menghargai orang bukan karena apa yang dia pakai dong. Kita menghargai orang itu sebagai manusianya dong. Nah, kalau ada orang yang salah, kita juga tetap rangkul dong. Rangkul sambil ngasih contoh. Nah, kita ngerangkul, tapi kita juga matre. Bagaimana? Lu jangan matre, ya sayang, jangan matre. Tapi gua matre. Ya rusak. Yes. Nah, kita menghargai orang karena dia sudah ditebus juga orang ini. Yes. Nah, kita mengasihi dia karena dia sudah ditebus, bukan karena barangnya. Jadi ini betul-betul sangat batinia. Apakah kalau yang tahu ketika kita pakai jam tertentu, baju tertentu, ketika kita merasa lebih berharga karena kita memakai itu, nah itu kan hanya diri kita yang tahu, saudara ya. Jadi ini hal yang sangat batinia. Oke, next question. Bang, gimana caranya membedakan antara keinginan dan kebutuhan? Itu gimana, Bang? Bedainnya tuh, Bang, keinginan dan kebutuhan. Oke, itu persoalan yang memang nggak gampang untuk dijawab. Yes. Itu harus lewat kejujuran lagi. Bagaimana dokter bisa nyembuhin sesuatu yang tidak diakui. Oke. Sebetulnya yang tahu jawabannya kan kita. Seringkali kita sebetulnya udah punya kok barangnya, kita udah punya. Tapi kita kepengen lebih. Itu wants, bukan needs. Yang needs itu sebetulnya nggak banyak. Apa yang ada di badan, baju yang ada, makanan di perut, that's it. Very simple. Makanan juga sebenarnya simple aja kok. Kita orang Indonesia dikasih nasi sama tempe pakai sambal, beres urusan. Tapi kan kita ngelihat orang sebelah.
orang sebelah makan di restoran Jepang. Maka kita kepingin makanan Jepang. Itu kita bilang, we need makanan Jepang. Itu alasan doang. Enggak. Dia bukan alasan. Kan makanan Jepang banyak ikannya. Ikan kan banyak protein. Tempe juga banyak protein, sayang. Tempe itu jadi komoditas eksotis loh di Jepang. Nah, kita punya tempe. Ya udah makan tempe, happy dong. Nggak bisa, gue kepengen makan Jepang. Itu wants, bukan needs. Yang lu bikin jadi needs. Udah, kita yang jujur aja lah sama kita. Kita tahu apa yang kita benar-benar butuh, apa yang kita kepengen. Habis itu rem, udah gitu aja. Nah ya, itu jawaban simpelnya. Justru usaha untuk selalu membedakan antara want sama needs akan membedakan kita sebagai anak-anak Allah dan bukan anak Allah. Sebab yang bukan anak Allah akan terus ngejar wants-nya. Kita terus-terusan bedain mana wants, mana needs, mana wants, mana needs. Di situ kita mengkoreksi diri. Itu jawaban rohaninya. Yes. Nggak gampang memang. Yes. Oke. Ya? Next question, Bang. Orang kaya sering dibuat takut oleh gereja akan kekayaannya. Tapi ketika gereja menumpuk kekayaan dalam hal uang, aset maupun ingin terkenal, apa bedanya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang kok saya juga nggak tutup mata bahwa banyak praktek-praktek yang keliru. Untuk praktek-praktek yang keliru itulah maka kami berdua nih, Pastor Wigan dan saya, tiap hari Rabu kumpul. Kita ngomongin. Ya memang pada saat kita ngomong, hal-hal seperti ini akan kelihatan. Artinya orang akan mulai kebuka pikirannya. Memang kita juga berharap bahwa pikiran-pikiran seperti ini akan terbuka. Tujuannya untuk mencerdaskan. Nah, tapi sekali lagi, praktek-praktek itu memang ada. Tapi gereja itu sebetulnya kita sendiri punya cara berpikir yang salah terhadap kekayaan. Banyak orang yang make kekayaan itu untuk kasih persembahan yang besar kepada Tuhan. Tujuannya salah loh. Kadang-kadang banyak orang yang salah. Tujuannya untuk cuci duit. Dengan ngasih persembahan besar, dia harap bahwa favor dari Allah datang sama dia. Pengampunan dari Allah datang sama dia. Karena dia udah kasih duit gede kan? Ini mau coba nyogok Tuhan, Bang. Banyak yang begitu kan? Nah, akhirnya gereja yang tadinya tulus pun akhirnya jadi kacau. Gara-gara banyak huruf besar kita yang juga bersikap salah terhadap uang. Uang itu dijadiin sarana untuk cuci dosa. Nah, akhirnya gerejanya yang tadinya tulus menjadi juga kebabaran gitu. Bablas dia. Nah, sekarang koreksi diri kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, apa motivasi kita? Apakah supaya kita bisa dapetin apa yang kita mau? Ataukah kita supaya kita bisa bermanfaat buat Tuhan? Apa tujuannya? Harusnya yang kedua, kita datang kepada Tuhan supaya kita bisa bermanfaat buat Tuhan, bukan supaya Tuhan bermanfaat buat kita. Koreksi terus. Yes. Ikutin terus ini minggu depan supaya makin terus gitu. Oke. Next, Bang. Gereja A sama dengan kemakmuran adalah Tuhan. Hidup jemaat buat Tuhan melalui gereja. Apakah keduanya sama? Ujungnya ingin uang diberikan juga untuk gereja. Jadi gereja juga ingin kaya kan? Nggak ada gereja yang ngajarin bahwa bahwa kemakmuran adalah Tuhan. Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Ini gereja namanya gereja pasti akan mengajarkan bahwa yang disebut dengan Tuhan adalah Dia yang berkuasa atas hidup kita. Itu Tuhan. Makna Tuhan itu diambil dari
kata Lord, yang artinya adalah Dia yang berkuasa dalam hidup kita. Nggak mungkin tuh gereja ngajarin bahwa yang disebut dengan yang berkuasa adalah kemakmuran. Pasti salah. Di sisi lain, memang kita harus nyerahin seluruh hidup kita. Nah, problemnya dari banyak orang adalah mereka hanya mau jalan separuh. Kalau dibilang harus nyerahin seluruh hidup, ayo jujur, ada yang mau? Seringkali orang nggak mau kok nyerahin seluruh hidup. Jangankan seluruh hidup, ngasih persembahan aja dipirit. Hanya ini Tuhan. Mana itu tadi gocengan? Yang nongol kok cepet-cepet semua nih. Mam, goceng dari mana goceng? Gitu kita. Nah, nggak mungkin lah ada gereja ngajarin begitu. Ya. Oke. Sekali lagi balik lagi, ayo dong kita yang harus koreksi. Serahin seluruh hidup itu benar, serahin seluruh hidup, memang harus seluruh hidup kita. Tapi jujur deh, enggak kok kita nggak mau seluruh hidup. Separuh jalan iya. Ke gereja mungkin kita mau. Nyanyi dengerin firman Tuhan kita mau. Tapi cuma 2 jam. 22 jamnya ngapain kita? Seminggunya ngapain kita? Okay. Next, tadi di itu bahwa ada pertanyaan yang sangat menarik. Tapi dari naik Kijang, kan rodanya sama-sama 4, sama-sama sampai tujuan, sama-sama ada AC juga. Jadi ingin enak wajar kan? Sama-sama nggak enak sih kalau lagi sakit pinggang. Kalau sakit pinggang naik Kijang, naik Alphard sama-sama nggak enak, Bang. Ya, kalau mau ngomong begitu ya jelaslah lebih enak naik Alphard. Kakinya bisa lebih luas ya, lebih enak. Kualitas barangnya juga lebih bagus. Dinaikinnya lebih enak, pasti lebih enak. Dan nggak masalah kok kenikmatan seperti itu kan nggak masalah sama sekali. Yang jadi masalah adalah ketika orang yang hanya mau naik Alphard. Begitu diajak naik Avanza, dia langsung pakai topi, pakai kacamata, pakai masker, pakai topeng. Dia nggak mau lihat orang. Aduh mati gua, ada orang liatin gua. Aduh mati gua, ada orang liatin gua. Itu norak. Nah, ini larinya pertanyaan ini bisa dikaitin sama begini. Apakah orang yang naik Alphard sama dengan tidak sederhana? Apakah orang yang punya banyak uang dan bisa nikmatin uangnya itu harus dianggap tidak sederhana? Salah kalau dianggap bahwa orang yang punya banyak itu terus dianggap tidak sederhana. Abraham itu kaya loh. Minggu lalu kita udah ngomong soal ini. Abraham tuh kaya, nggak kurang dia. Dia bagi separuh juga dia masih kaya banget. Apakah dia nggak sederhana? Musa adalah orang yang sangat sederhana. Nggak ada orang lebih sederhana daripada Musa di seluruh muka bumi, kata firman Tuhan. Tapi kaya loh orang itu. Apakah dia nggak sederhana? Sangat sederhana. Jadi apakah dia punya Alphard? Jangan punya Alphard, punya pesawat pribadi. Emang kenapa kalau punya pesawat pribadi? Nggak masalah. Asal jangan nipu untuk dapat itu. Asal jangan memanfaatkan tenaga orang untuk dapetin itu. Jadi bos-bos yang jahat. Hitung-hitungannya gila banget sama karyawan. Jangan. Tapi kalau dia bisa bersikap bijak, baik kepada karyawan, dia juga benar, kepada stakeholder dia bikin benar, kepada bank dia juga benar, kepada pemerintah dia bikin benar. Kemudian dia bisa nikmatin private jet, so what? Kita yang harus bersyukur, kita bilang terima kasih Tuhan udah kasih privilege seperti itu ke orang itu. Kenapa kita mesti bilang bahwa dia nggak sederhana? Ya, nggak apa-apa punya Alphard, punyalah situ, nikmatin. Bisa tidur dalam Alphard, tidur. Kenapa enggak? Kita yang suka nilai-nilai.
Kalau apa saya boleh tambahkan berkenaan pertanyaan saudara Manda tadi, bagi saya gini, mau naik apapun tidak masalah ya. Kalau duduk betul pasti enakan Alphard, pasti, kecuali lagi ambeien. Kalau duduk pasti enakan Alphard. Tapi gini, yang harus sama adalah suasana hati. Jangan sampai merasa lebih berbunga-bunga, lebih bangga, lebih berkelas kalau kita pakai sesuatu, kita naik sesuatu. Jadilah orang yang gini, mau naik Alphard bisa, mau naik Avanza bisa. Suasana hatinya sama, sebab memang di kaki 5 bisa. Rasanya ya pasti beda lah, tapi suasana hatinya harus sama. Iya. Jangan kalau makan di kaki 5 muka dilipat sambil ditekuk-tekuk. Enggak, suasana hati harus sama. Rasa boleh beda, tapi di hati harus sama. Ya, kalau lidah ya memang bisa beda lah saudara ya. Kalau yang penting dalam hal ini adalah hati kita. Sebab apa gini? Sukacita kita, damai sejahtera kita tidak ditentukan dengan apa yang kita pakai, dengan fasilitas yang kita miliki. Kita itu harusnya mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan langsung. Itulah yang Tuhan katakan, damai sejahtera yang itu apa tinggalkan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan ya. Jadi damai sejahtera kita itu suasana hati kita tidak dikendalikan oleh fasilitas apapun itu. Oke. Bang, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Dan ini saya udah mau rasa habis aja kita 1 jam, cepet banget. Yes, ini penting banget nih Bang, tentang hedonisme Bang. Nah, ini gimana Bang? Cara menghindari gaya hidup hedonisme. Nah, ini kalau bagaimanapun kita tidak bisa pungkiri, orang kalau sampai dicap hedonis Bang, pasti semua serbawa. Tidak ada yang compang-camping hedonis kan enggak ya. Nah, jadi ini garisnya tuh gimana tuh Bang? Tentang hedonis nih Bang. Hedonisme itu kan adalah suatu keinginan untuk menikmati dunia ini. Jadi seperti tadi kalau di dalam pengkhotbah itu seperti Salomo yang punya banyak uang dan kemudian dia mengumpulkan lebih banyak uang lagi, dia kumpulin wilayah-wilayah jajahan lebih banyak lagi, dan kemudian dia panggil biduan-biduan wanita, dia kumpulin gundik sampai 300 gundik, 700 istri, keterlaluan loh. Nah, habis itu dia kepengen jadi besar, itu kan hedonis. Hedonis ini kan timbul dari rasa tidak cukup. Jadi bagaimana cara ngontrolnya? Sejak awal saya bilang, menjadi kaya itu baik. Bisa menikmati Alphard itu baik. Bisa nikmatin pesawat terbang pribadi juga baik. Asal ada rasa cukup. Ketika ada rasa cukup itu, maka kita terhindar dari cara hidup hedonis. Itu permasalahannya dari awal. Kepengen kaya, oke. No problem. Tapi untuk apa dipakainya kekayaan kita itu? Apakah untuk membangun persahabatan dengan menggunakan mamon? Apa tujuannya? Apakah itukah yang kita buat? Atau bukan? Ketika bukan itu yang kita buat, hedonis sudah. Yes. Gitu. Wow, jadi apakah kekayaan bisa bawa kebahagiaan? Tadi saya ulang lagi, bisa. Asal disertai rasa cukup. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu keren. Harus ada rasa cukupnya. Di situ kunci masalahnya. Pengen kaya, no problem. Pengen barang bagus, no problem. Asal ada rasa cukup. Yes. Ya. Oke, mantap. Bang, mungkin ada closing statement dari Abang atau ada penjelasan terakhir Bang dari Abang? Ya. Kalau saya diminta untuk bikin closing statement, saya akan bilang, aku ingin kaya. Dan saya tahu bahwa kekayaan itu bisa bawa kebahagiaan. Tapi saya mau punya rasa cukup.
lebih dari sekedar keinginan untuk kumpulin kekayaan. Yang saya kepingin adalah saya kepingin punya rasa cukup. Saya mau kembangin itu. Dan kemudian saya gunakan apa yang saya punya cukup buat saya. Itu cukup aja. Yang buat saya cukup. Tapi untuk membangun persahabatan dengan menggunakan mamon, itu akan saya kejar. Saya kepingin kaya supaya lewat apa yang saya punya, saya bisa berguna buat Tuhan. Saya kepingin kaya supaya saya bisa memberkati orang lain. Itu tujuan saya kepingin kaya. Nah, saya mau tularin ini ke teman-teman. Nggak mungkin lah kita nggak kepingin kaya. Semua kita kepingin kaya. Tapi untuk apa kekayaan kita itu? Itu yang harus kita kulik terus. Yes. Oke. Saya sebagai penutup, ini ada minta extend ya. Nanti kita extend ke minggu depan. Oke. Saya mau bacakan Lukas 16 ayat yang ke-9 yang dari tadi sudah dibunyikan. Dan ikatlah persahabatan dengan mempergunakan, ada kata mempergunakan, lagi kamu diterima di dalam kemah abadi. Bukan kebetulan Alkitab berkata mamon yang tidak jujur. Itu bukan kebetulan. Tidak dapat dipungkiri manusia banyak yang tertipu oleh mamon. Ya. Dan mamon itu memang pandai menipu. Kita hidup di bumi ini seakan-akan kita merasa mamon itu bisa memberikan segalanya, mamon itu bisa mengatur segalanya. Tetapi ada saatnya kata Alkitab, jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, itu kapan? Ya tentunya setelah kita check out. Setelah kita check out, itulah masa-masa di mana mamon tidak dapat menolong lagi. Disitulah mamon baru berterus terang bahwa sorry, aku tidak bisa diandalkan lagi. Itulah sebabnya Alkitab menyatakan sejak awal, bersahabatlah dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi bersahabatnya dengan Tuhan. Ya. Jangan dibalik. Kan? Yes, dengan mempergunakan kata-kata mempergunakannya itu loh yang kita jangan sampai lupa. Jadi saudara boleh bekerja, saudara boleh cari mamon, tapi jangan bersahabat dengan dia, bersahabatnya dengan Tuhan. Iya. Sebab satu hari persahabatan dengan Tuhan, bukan dengan mamon. Ya, jadi silakan bekerja, harus bekerja, tapi bersahabatlah dengan Tuhan. Jangan bersahabat dengan mamon. Keren. Yes. Dan saya tutup dengan satu quotes ini. Orang yang menjadi sahabat Tuhan sejak di bumi ini, dia akan jadi sahabat Tuhan sampai di keabadian nanti. Oke. See you next week. Semuanya kita teruskan. Bang, next week kita mungkin masih bicara tentang seputar ini ya. Oke. Siap. Nanti kita kasih kita mau judulnya belajar minggu depan yang tahu menarik. nggak? Apa yang mau kita pelajari minggu depan? Kita bisa belajar dari satu perempuan yang sederhana, gadis sulam. Oke. Keren. Nah, bagaimananya? Ngomong soal kekayaan, soal segala macam, bagaimana detailnya minggu depan.